Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Yuk cobain jajanan tradisional kue Nagasarinya. Rasanya lembut, manis dengan isian pisang di dalamnya. Membuat siapapun yang mencicipinya pasti akan sangat suka dengan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, seperti biasa yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan langsung saja menyiapkan bahan-bahan untuk membuat kue Nagasarinya. Yang pertama untuk pisangnya, di sini kita pakai 2 atau 3 buah pisang raja bulu yang sudah matang. Jadi ini satu sikat kita tidak pakai semuanya loh ya. Jadi kita pakai secukupnya saja. Selanjutnya tinggal kita kupas, lalu kita potong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Sesuaikan saja besarannya dengan Nagasari yang mau kita buat. Nah, setelah selesai, sekarang kita bisa langsung lanjut untuk menyiapkan bahan untuk adonan Nagasarinya. Dan untuk bahan-bahannya antara lain 200 gram tepung beras, kemudian 50 gram tepung tapioka supaya ada kenyal-kenyalnya sedikit. Selanjutnya 100 gram gula pasir, seperempat sendok teh vanili, setengah sendok teh garam atau secukupnya. Dan terakhir kita masukkan kira-kira 600 ml santan. Oke, kemudian kita aduk sampai rata dan pastikan tidak ada bahan adonan yang masih menggumpal. Oke, setelah bahannya ini tercampur rata seperti ini, sekarang kita bisa pindahkan ke dalam panci untuk kita panaskan. Dan kalau perlu, kita juga bisa menggunakan saringan seperti ini. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita tinggal masak saja. Oke, sekarang kita langsung saja masak adonan Nagasarinya. Untuk apinya cukup kita gunakan api kecil hingga sedang saja. Dan untuk memasaknya cukup kita aduk perlahan. Tapi jangan lupa kita masukkan juga daun pandannya. Kita aduk-aduk terus sampai adonan Nagasarinya ini mengental. Dan sobat bisa melihat tidak butuh waktu yang lama adonan cair Nagasarinya ini. Dia mulai berubah menjadi kental seperti ini. Kita harus terus mengaduknya supaya bagian bawah adonannya ini dia tidak kering atau gosong. Kalau perlu apinya bisa kita kecilkan. Nah, kalau sobat merasa mengaduk di atas kompor itu agak sulit, maka sobat bisa mengaduknya di atas lantai. Oke, jika adonan Nagasarinya sudah terlihat lembut seperti ini, maka itu artinya adonannya sudah jadi. Maka kita bisa matikan saja apinya dan adonannya sudah siap kita gunakan. Paling sekarang kita diamkan dulu sebentar sampai hangat-hangat kuku. Baru setelah itu kita bisa mulai membungkusnya. Oke, setelah adonan Nagasarinya ini tidak terlalu panas ya, hangat-hangat kuku lah. Sekarang kita akan mulai proses membungkusnya. Tapi jangan juga menunggu adonannya ini dingin, karena kalau dingin nanti adonannya ini malah menjadi kaku. Dan untuk daun pisangnya usahakan menggunakan daun pisang yang sudah dijemur supaya tidak kaku dan tidak mudah sobek. Oke, sekarang kita akan mulai membungkusnya. Caranya kita ambil kira-kira 2 atau 3 sendok makan adonan Nagasarinya atau secukupnya. Kemudian tambahkan pisang. Setelah itu tinggal kita ratakan supaya pisangnya ini tertutup adonan. Baru setelah itu kita lipat daun pisangnya. Dan untuk model lipatannya tidak perlu yang susah-susah, cukup kita lipat ke bawah saja seperti ini. Dan tidak perlu juga kita tusuk pakai lidi atau tusuk gigi. Nah, seperti ini hasilnya gimana? Sangat mudah bukan? Dan selanjutnya tinggal kita ulangi saja langkah sebelumnya sampai semua adonan Nagasarinya ini habis. Nah, kalau sudah selesai semuanya, selanjutnya tinggal kita kukus saja. Dan untuk lamanya pengukusan, kita akan kukus kue Nagasarinya ini kira-kira 30 menitan. Oke, setelah 30 menitan kita mengukusnya, admin rasa kue Nagasarinya ini sudah matang. Jadi kita bisa mulai mengangkatnya. Dan ini kue Nagasari dan pisangnya lumayan wangi. Jadi rasanya pasti manis dan enak sekali. Dan selanjutnya paling tinggal kita tiriskan dulu sebelum kita sajikan.
Oke, ini dia resep kita untuk kesempatan kali ini, yaitu kue tradisional Nagasarinya sudah jadi dan sudah siap untuk disajikan. Gimana, terlihat enak sekali bukan? Rasanya sangat lembut, manis, pokoknya sangat enak. Dan keluarga di rumah pasti bakalan suka dengan rasanya. Jadi ayo dicoba karena rasanya tidak akan mengecewakan. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.